Jadi intinya di situ darah. Makanya jangan takut sama mayit. Mayit itu yang sudah tidak ada darah, sudah tidak ada setan, yang sudah tidak ada apa-apa. Kita kan terbalik. Takut sama mayit. Yang nggak ada darahnya sudah selesai. Nggak ada jin, yang nggak ada setannya. Karena asyaiton itu biasa. Setan itu entiti atau imajinasi. Setan itu dua-duanya. Ketua setan itu iblis. Makanya kata minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Hari ini saya bahas masalah komponen manusia aja untuk bisa menjadikan bahwa Allah itu adalah tujuan kita, Allah yang membuat kita, Allah itu ibadah kita. Jadi tujuannya imajinasi. Makanya kenapa kita sakit hati sekali? Karena memang darahnya berulang usul. Darah keluar dari mana? Dari tasbih tadi. Setan itu menggabung dalam tiga hal. Allah diwaswasuna linnas, kedua isti'az. Sudah langsung, kalau tadi cuma bisikan-bisikan saja. Kalau isti'az itu sudah menguasai. Kalau nas dia sudah kontrol semua. Makanya orang kesurupan itu udah sifatnya nazim. Pasti itu, maka beristiadah kalau. Nah di situ. Jadi semuanya itu. Nah yang terakhir Pak, qalbu itu yang paling dalam namanya lub. Makanya dalam sekarang ada lobby kan, ada lobby. Kita apa? Lobby. Lobby itu apa? Dari hati yang paling dalam. Artinya bisikan pada diri. Apa sih kamu maunya sebetulnya? Saya maunya itu 5% dari semua transaksi. Selesai. Ada hotel namanya lobby kan ya? Tempat apa? Tempat perkumpulan Mbak di situ. Perkumpulan di situ. Dari hati ke hati di situ berbisik-bisik. Akhirnya berkumpulan 1%, pulang 2%, 3%. Artinya apa sih yang kamu maukan dari ini semua? Kalau dalam ini kan susah Pak, ketahuan semua. Tapi kalau berdua aja enak. Sebetulnya sih saya ngomongnya ini udah kita selesai. Jadi dari hati yang paling dalam, jangan salah sebut. Jangan the heart of my button, jangan. Tapi harus ada button of my heart. Itu dulu. Makanya kalau sudah dulu, iman di dalam itu tidak bergoyang. Tapi kalau iman dalam hati selalu naik turun. Kenapa? Karena kan bolak-balik Allah berfirman. Nah jaga hati bersih kalau hatinya bisa kotor, hatinya bisa sakit, hatinya bisa. Jadi semuanya adalah dua-duanya, imajinatif dan jasad fisik. Makanya jaga makan, jaga minum, jaga semua masukan, karena itu berorientasi. Yang kita menjadikan ada tenaga itu ada di darah. Kurang darah ada, terlalu banyak darah ada, boleh. Darah itu dari apa? Dari makanan. Makanan itu haram dan halal itu. Makanya halal dan haram itu bukan merek Pak. Halal dan haram itu adalah benteng akidah. Saya kadang-kadang, saya 27 tahun di luar negeri. Orang Indonesia kalau udah keluar negeri, sembarangan itu makan. Sembarangan, ayam itu kan bismillah. Udah ketahuan itu. Tapi kalau orang Malaysia Pak, yang taat, yang tahu agama. Saya bicara kalau orang yang tahu agama. Orang Malaysia kalau tahu agama, betul-betul dijaga. Halal dan haram itu adalah urusan pertama. Abu Dawud menyusun kitab hadis. Dia banyak hadis yang dikumpulkan. Dikumpulkan juga oleh An-Nawawi. Ada 5 hadis atau 4 hadis kata beliau. Alahkan 4 hadis ini cukuplah untuk kehidupan dunia ini. Pertama, hadis pertama di hadis Arba'in, hadis 40. Innamal a'malu niat ya. Kedua, innal haram bayin, innal halal bayin, innal haram bayin, wa bainahuma tasyabbah. Jaga haram dan halal.
Ketiga, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman orang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita ini kadang-kadang banyak mengerjakan sesuatu yang selingannya daripada kerjaan yang bermanfaat. Jadi kita banyak ngobrolnya, banyak gaplehnya, banyak merokok dan ngopinya daripada kerjaan substansial. Dan kata Rasul, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. 3. Keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Tidaklah sempurna seseorang itu imannya sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Cukup laksanakan 4 ini, hidup Anda aman dan dekat dengan Allah. Kembali pada visi kita, aku mengerjakan ibadah kepada Allah. Semuanya Allah yang membuat pasti selesai. Dalam Islam itu apa sih yang ada jelas? Ada, cuma kelemahan kita. Makanya yang paling penting dalam Islam itu, metodologi Islam pertama itu percaya. Ini satu, kadang-kadang lupa dalam penjelasan. Tatkala kita bilang rukun Islam ada 5, asyhadu an la ilaha illallah. Apa asyhadu? Aku bersaksi gitu. Saksi itu apa sih? Aku bersaksi. Iya, saksi itu apa? Kalau orang mau bawa saksi ada 2 hal. Dia menjadi saksi karena dia melihat langsung dengan matanya sendiri, atau dia mengetahui keadaan. Itu kan? Jadi kalau kita bersaksi bahwa tidak Tuhan percaya Allah, mana apa yang kamu saksikan? Itu makanya kadang-kadang kita jawab. Ini sudah waktunya syuruk, ya. Ada orang yang mau syuruk gitu kan? Kalau ada pertanyaan saya, karena syuruk itu juga sama dengan buka awal. Kalau masih ada pertanyaan, mudah-mudahan dijawab. Cukup ya? Ya, insya Allah ya. Ini baru 2 ayat yang kita jelasin. Nanti ada lagi bagaimana menjaga ya kita ya, untuk billah ta'ala terus ya, banyak juga jalan para ulama. Mudah-mudahan kita cepat menyadari diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga kita menjadikan lebih ya, semangat dan lebih memahami menyadari peran kita sebagai mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah sebagai suami, sebagai bapak, anak, ya, sebagai staf di kantor ataupun sebagai pekerja di manapun saja kita bisa berikan peran yang terbaik di dalam hal ini yang selalu baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على المسلمين اللهم ارحم المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اصلح حالنا احوال المسلمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.